Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Mahira Chandra dengan NIM 23105110009. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi proses extract, transform, load atau ETL menggunakan Pentaho Data Integration untuk menyelesaikan UTS mata kuliah praktikum Big Data. Baik, dataset yang saya gunakan yaitu dataset online retail yang mencatat lebih dari 1,5 juta transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail di Inggris. Karena ini adalah data real dari dunia industri, data ini sangat kotor. Ada transaksi retur atau nilai kosong, hingga format teks yang tidak standar. Tujuan dari proyek ini ada dua. Yang pertama yaitu membersihkan data mentah tersebut dan menyimpannya ke dalam data warehouse. Kedua, langsung mengekstrak business insight atau wawasan bisnis dari data yang sudah bersih tersebut. Baik, langkah pertama dimulai dari tahap ekstrak. Saya menggunakan step CSV file input bernama input data retail untuk menarik seluruh raw data. Di sini saya memastikan delimiter dan format pembacaan teks awal sudah sesuai agar kolom tidak bergeser. Lalu kita masuk ke tahap transformasi atau pembersihan data. Saya merangkai 5 step utama untuk menstandarisasi kualitas data. Yang pertama, ada step ubah format tanggal, yaitu step select values. Data mentah memiliki kolom tanggal berupa teks. Menggunakan tab metadata pada step ini, saya mengubah tipe datanya menjadi date agar sistem dapat mengenali hierarki waktu untuk analisis tren nantinya. Lalu di sini kedua ada step hapus customer ID 0, yaitu menggunakan step filter rows. Saya menemukan ratusan ribu baris data yang tidak memiliki ID pelanggan, sehingga saya menggunakan step filter ini untuk menyaringnya. Hanya data yang customer ID-nya tidak kosong yang boleh lewat ke tahap selanjutnya, karena data tanpa ID tidak berguna untuk analisis pelanggan. Lalu yang ketiga, ada step ambil transaksi sukses, yaitu menggunakan step filter rows. Step ini sangat krusial. Dataset ini mencampur transaksi sukses dengan transaksi yang retur atau batal, atau yang kuantitasnya minus. Saya mengatur filter agar jalur utama atau yang true hanya mengambil data dengan kuantiti dan harga yang di atas 0. Nantinya saya akan jelaskan kemana perginya data yang retur ini, atau dalam kondisi false. Lalu yang keempat, step total sales, yaitu menggunakan step kalkulator. Perusahaan butuh tahu mengenai nilai pendapatan, tetapi dataset hanya menyediakan jumlah barang dan harga satuan. Step kalkulator ini saya gunakan untuk mengalihkan kolom quantity dan unit price agar menghasilkan kolom baru yang bernama total sales. Lalu yang kelima, step rapikan teks, yaitu menggunakan step string operations. Step ini untuk mencegah duplikasi akibat salah ketik, misalnya Apple dengan A besar dan Apple dengan huruf kecil semua. Saya menggunakan fungsi trim dan uppercase untuk menyeragamkan seluruh teks deskripsi produk dan nama negara. Lalu kita masuk ke tahap load ke MySQL. Setelah data melewati 5 tahap penyaringan tadi, data tersebut sudah 100% bersih. Sesuai dengan konsep ETL, tahap akhirnya adalah load. Di sini, saya menggunakan step table output yang saya beri nama koneksi underscore MySQL. Step ini secara otomatis membuat tabel dan menembakkan ratusan ribu baris data bersih langsung ke database MySQL milik saya. Data inilah yang kedepannya akan digunakan oleh tim IT atau analis untuk membuat dashboard. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cabang analitik dan hasil temuan saya. Kehebatan Pentaho yaitu kita bisa melakukan branching atau pencabangan. Sembari data bersih dikirim ke MySQL, saya memecah aliran data ini untuk langsung menghitung 6 temuan bisnis secara otomatis. Di sini ada aturannya di Pentaho. Sebelum kita bisa mengelompokkan data dengan step group by, kita wajib mengurutkannya terlebih dahulu dengan menggunakan sort rows. Berikut adalah 6 insight yang saya temukan dari proses ini. Untuk temuan pertama,
itu ada top negara. Fungsi stepnya yaitu data diurutkan berdasarkan negara, lalu step group by menjumlahkan total pendapatannya. Fungsi temuannya yaitu menunjukkan pasar terbesar kita di luar Inggris Raya. Ini membantu tim marketing untuk berfokus pada negara dengan return of investment yang terbaik. Lalu ada temuan kedua yaitu top produk laris. Fungsi stepnya yaitu mengelompokkan berdasarkan nama produk, lalu menjumlahkan volume quantity. Fungsi temuannya, laporan ini memberi tahu bagian gudang atau warehouse mengenai barang apa saja yang paling cepat habis dan stoknya harus selalu dijaga. Lalu temuan ketiga yaitu laporan pelanggan VIP. Fungsi stepnya mengelompokkan berdasarkan ID pelanggan, lalu menjumlahkan total belanja, yaitu total sales. Untuk fungsi temuannya, dataset ini memiliki karakter grosir B2B. Laporan ini menemukan siapa saja sultan atau top spenders kita. Pelanggan di daftar Excel ini wajib dihubungi oleh tim customer service untuk diberikan diskon loyalitas. Lalu untuk temuan keempat, ada produk dengan pendapatan tertinggi. Fungsi stepnya, step ini berbeda dengan step pada top produk laris. Di sini yang dijumlahkan adalah total salesnya, bukan kuantitasnya. Untuk fungsi temuannya, terkadang barang yang terjual sedikit tapi harganya mahal justru menyumbang uang paling banyak. Laporan ini menunjukkan tulang punggung finansial perusahaan. Lalu untuk temuan kelima, ada tren bulanan. Fungsi stepnya, di sini saya mengekstrak format tanggal menjadi format tahun strip bulan, lalu saya menjumlahkan pendapatannya per bulan. Lalu untuk fungsi temuannya, ini memperlihatkan pergerakan omset. Perusahaan bisa memprediksi di bulan apa penjualan akan meroket, misalnya menjelang Natal, agar bisa merekrut staf tambahan. Lalu untuk temuan 6, yaitu analisis barang yang sering diretur. Fungsi stepnya, jika kita ingat tadi step ambil transaksi sukses, data yang gagal atau diretur atau yang kondisinya false tidak saya buang, melainkan saya alirkan lalu diurutkan dan dihitung jumlah retur per produknya. Untuk fungsi temuannya, ini merupakan laporan quality control. Jika suatu barang ada di puncak dalam daftar Excel ini, berarti ada yang salah dengan produknya dari pabrik dan perusahaan harus segera menghentikan penjualannya. Baik, sebagai kesimpulan, implementasi yang saya rancang ini bukan sekedar tugas untuk memindahkan data. Dengan satu kali klik run di Pentaho, sistem akan secara otomatis membersihkan jutaan potensi error, memperbarui database pusat di MySQL, sekaligus mencetak 6 laporan manajerial yang siap digunakan oleh berbagai divisi, mulai dari marketing, gudang, hingga quality control. Sekian presentasi dari saya mengenai implementasi ETL pada dataset online retail. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.